Tuhan, firman yang bilang, Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang-orang yang tertindas. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan pelan-pelan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat singkat untuk kita, pergumulan dan tantangan yang orang percaya hadapi tidak sendirian. Pergumulan dan tantangan yang orang benar atau orang Kristen hadapi tidak sendirian. Karena Allah mereka bersama dengan mereka. Amin. Penyertaan Tuhan itu ada. Mari, ada ibu tepuk tangan, ya kita tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, tantangan apa kita boleh sebut saja. Tantangan apa yang kita hadapi dalam hidup kita, kita sebut saja. Tantangan apa saja, kita sebut saja. Tetapi Tuhan ada di situ bagi kita. Bangsa Israel merupakan prototipe atau model atau patron, ya, untuk kita lihat bagaimana hidup di dalam tantangan. Dan tantangan yang kita hadapi tidak seberapa. Yang mereka hadapi pertama, bangsa mereka mau dimusnahkan. Saudara bayangkan, bangsa Ibrani mau dimusnahkan. Yang kedua, mereka tidak diberikan pendidikan yang wajar bagi setiap warga negara. Warga kerajaan Mesir itu mereka tidak diberikan hak. Hanya bangsa Mesir saja, warga Mesir saja. Mereka tetap menjadi buruh kasar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus. Yang ketiga, tidak diberikan perlakuan yang baik. Selalu dipukul, dihantam supaya terus bekerja. Dan kalau bisa mati lebih cepat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tantangan-tantangan ini seolah-olah tantangan ini ada di seputaran kita. Amin. Ada di seputaran kita. Tetapi firman Allah menyatakan sesuatu yang baik untuk kita, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan. Walaupun menghadapi tantangan yang hebat, Tuhan menyertai. Tetapi sayangnya ayat pasal 15 ini menyebutkan waktu mereka telah lolos dari kejaran tentara Mesir. Waktu mereka telah lolos dari kejaran tentara Mesir, waduh, seorang perempuan yaitu Miriam, ya, menyanyikan satu pujian. Mari kita lihat di ayat 20. Ayat 20 pasal 15, satu pujian yang pendek, tapi semua perempuan Ibrani itu menyanyi. Ayat 20 pasal 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Itu ayat 21 ya. Ayat 20 kita baca. 1, 3. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Mereka menyanyi menari-nari, dan lagunya pendek saja, hanya berapa kalimat. Tapi mereka menari-nari. Karena apa? Karena kemenangan, karena penyertaan Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa Bethesda akan segera masuk di gedung baru. Amin. Karena Tuhan ada bersama dengan Bethesda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tantangan itu beda-beda, tapi pertolongan Tuhan itu tetap sama. Amen. Tantangan yang kita alami itu beda, tapi pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Ya, pengalaman-pengalaman yang bangsa Israel alami, seolah mereka merasa bahwa Tuhan lupakan mereka. Tapi inilah sifat dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ditolong bersaksi, tidak ditolong bersungut. Ditolong Tuhan bersaksi luar biasa. Diberkati Tuhan, dia jalan itu kayak mau terbang-terbang. Ya. Tetapi pada waktu kelihatan berkatnya mulai menipis, dia juga setel wajahnya agak panjang-panjang. Di tangan shalom, pelan-pelan. Tapi kalau diberkati Tuhan, dia berteriak, shalom, shalom. Sungguh mati. Ya, Bapak Ibu, bangsa Israel sama dengan orang-orang Kristen kita sangka. Tidak sama. Bethesda boleh. Tepuk tangan buat Bethesda.
diberkati mereka bergembira, mengucap syukur, menari-nari. Tapi baru beberapa ayat maju sedikit mereka kekurangan air. Ya, firman Tuhan bilang mereka kekurangan air minum. Makan cukup, tapi ya makan cukup. Tapi kau makan roti sampai 12 roti kau makan terus, mana air? Makanya dia makan saja, lihat air dulu. Ini makan, tidak lihat orang lain lagi. Ya, saya pikir ini yang bersungut ini terbagi-bagi. Karena waktu mereka diberkati itu makan saja. Tapi waktu keselak, waktu sesak napas baru dia air apa ini dimarah. Airnya pahit. Mereka bersungut, ya. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ayat 23 bilang, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara. Itu karena apa? Pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Karena air di situ pahit. Seringkali kepahitan datang dalam kehidupan kita. Kita pikir di pahit tidak ada Tuhan. Ya? Siapa yang sakit malaria baru disuruh minum obat malaria baru tidak mau kok malaria terus. Obat malaria itu pasti manis atau pahit? Pahit. Ada ibu-ibu suster di sini. Malaria manis ya ibu model, mama. Oh ada manis ada pahit. Begitu aja baru dengar. Ya kalau manis pasti itu vitamin. Ya, tapi yang namanya malaria dari dulu itu pahit, ya. Terus mau menyembuhkan malaria makan sayurnya itu manis-manis, betul? Daun pepaya manis apa? Pahit. Ya, anak SMP, anak bisa sebut anak tersangka saja lah. Karena kalau sebut banyak kampung dong, palang sana. Ya, anak tersangka pulang dari SMP sekolah siang-siang, dia buka tudung nasi. Dia lihat, sebelum dia buka dia tanya mama dulu langsung ke belakang. Mama bilang ada berkat di atas meja tuh, makan sudah. Pada waktu dia buka begini dia lihat nasi sama daun pepaya. Aduh, dia sapu itu meja itu rata, ya anak agak baik-baik sedikit ya. Dia sapu meja rata, dia bilang mama berkat apa yang pahit-pahit. Nah inilah bangsa Israel, dia tidak mau yang pahit, dia mau yang lihat yang ajaib saja. Laut terbelah, sungut-sungut, lihat ke belakang ada tentara kejar. Nah mereka bersungut dan melihat tentara. Mereka bilang, Musa kau kurang ajar sekali. Kenapa tidak tinggal kita mati makan roti terus mati di Mesir, daripada kita mati di laut besar di depan mata ini. Ya. Tetapi pada waktu mereka bersungut, Musa tidak kehilangan akal. Karena Musa selalu kontak dengan Bapa di sorga. Amin. Orang yang selalu kontak dengan Tuhan tidak akan pernah habis, tidak akan kehilangan akal. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap orang percaya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Musa memperlihatkan bahwa Tuhan sajalah yang mampu. Setelah mereka jalan di tengah-tengah laut Teberawa atau Kolsum yang terbelah itu, yang bersungut bicara masih bersungut atau tidak? Mereka masih bersungut? Masih? Tidak. Mereka bersungut apa dong? Semua anak-anak kecil colek-colek itu air membendung air. Sarjana teknik tidak ada yang bisa bikin bendungan dari air membendung air. Hanya Tuhan Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya sampai di Mesir, berbatasan dengan menuju ke Israel. Saya tepuk tangan tidak habis-habis karena dia bilang ini terowongan yang dulu orang Israel jalan kaki di dasar laut. Ya, saya menangis, saya bilang Tuhan Allah yang namanya Yesus yang sanggup membendung air dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Catatan itu membuktikan bahwa Tuhan yang jaga hidup mama, bapak, bahkan anak-anak. Kita semua pemuda-pemudi hanyalah Tuhan yang pernah membela laut Kolsum. Tepuk tangan bagi Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, singkat dan padat bagi kita pada pagi hari ini 4 hal kita lihat
bagaimana kita dapat berjalan dalam pergumulan dan kita melihat Tuhan hadir menyertai kita. Kita melihat Tuhan karena Tuhan membuktikan kuasa. Kita melihat Tuhan karena Tuhan hadir dan mengangkat masalah. Tuhan hadir untuk menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan hadir untuk membuktikan bahwa kepahitan yang engkau alami tidak selamanya pahit. Karena dari kepahitan itu Tuhan akan munculkan manis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, marah tidak diganti lagi jadi nama lain, tetap marah. Tetapi Alkitab berkata, Musa setelah mereka bersungut, Musa bertanya sama Tuhan. Tuhan bilang, ambil sepotong kayu, ya, untuk menyelesaikan masalah. Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Di Lukas pasal yang pertama ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, 4 hal di dalam ayat yang ke-26 cepat kita lihat bersama-sama. Ayat 26 dari kitab Keluaran pasal 15. Alkitab berkata kepada bangsa Israel, setelah Musa meminta pertolongan Tuhan agar air yang pahit menjadi manis. Firman Tuhan berkata, jalan keluar dapat ditemui oleh setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Di tengah pergumulan Tuhan dapat hadir untuk menyatakan pertolongannya. Kalau yang pertama, bagian yang pertama kita lakukan, yaitu ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan, sekali lagi sama-sama sebut, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi, mendengar firman setiap hari Minggu itu penting. Membaca firman setiap hari itu penting. Karena firman akan rubah paradigma kita. Ya, pola pikir kita. Ya, sehingga kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Seringkali orang ibadah bisa tepuk tangan hebat sekali. Ya, menyanyi, menyembah bagus sekali. Tapi setelah keluar, mama bisa tanya, Bapak, siang ini makan apa? Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, tantangan dalam kehidupan ini luar biasa. Ekonomi, ya, tantangan ekonomi, tantangan pergaulan, tantangan di dalam kehidupan ini membuat banyak orang menjadi ciut, menjadi orang Kristen. Tapi firman menjamin setiap orang yang bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, dia akan mendapat pertolongan. Amin. Yang kedua, Alkitab berkata bahwa bangsa Israel mendapat satu pernyataan dari Tuhan, bahwa yang pertama bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan melakukan apa yang benar di matanya Tuhan. Waktu kita melakukan apa yang benar di matanya Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh. Kesukaran, masalah dan pergumulan beda-beda, tetapi pertolongan Tuhan itu sama kepada setiap orang. Ya, Marta dan Maria merasa susah sekali karena saudara mereka meninggal. Pada waktu Yesus melewati daerah mereka, dia sudah sampai pada alamat mereka. Tapi Alkitab bilang bahwa Yesus melewati, tidak langsung mampir, tapi melewati. Ya, pada waktu Yesus kembali mampir pada hari keempat, Marta dan Maria bilang, Yesus Guru, kalau engkau ada waktu itu, pasti saudaraku tidak akan mati. Bapak, Ibu, umat Tuhan yang berbahagia, Alkitab berkata bahwa pada waktu Yesus mendengar suara mereka, dalam kesedihan mereka menyampaikan, dia sudah mati, sudah berbau, makin sedih dia. Dan Yesus berkata, coba antar saya ke kuburnya. Pada waktu antar, Yesus bilang, dia tidak mati, dia sedang tidur. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan yang pernah datang dan lahir di kandang yang hina, Tuhan yang pernah mengalami tantangan dingin di palungan tempat makanan binatang, Tuhan itulah yang berjanji bahwa engkau tidak akan sendirian di tengah pergumulan. Karena dia sudah membuktikan sebagai manusia 100%, dia telah sampai kepada puncak penderitaan. Amin. Puncak penderitaan yang tidak engkau lalui dan aku tidak lalui pun, dia lalui. Pernahkah tidur, salah satu dari kita yang pernah tidur di palungan babi, tempat makan babi?
Makan babi ya, tapi tidur dengan babi, dengan palungan babi, tempat makan yang lembab tidak pernah. Tapi Yesus anak Allah yang maha tinggi yang siapkan surga bagimu pernah tidur di makanan. Bisa tepuk tangan untuk bos besar ini. Kesukaran dan kehinaan dan tantangan telah dihadapinya. Anak raja tapi tidur dalam palungan makanan binatang. Kita ini tidak. Mau terbang ke sana khotbah KKR, minta tanya dulu. Ya, tempat tidur penginapan di bilang di rumah Bapak Pendeta. Oh lagi berkat baru Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi bayi raja di atas segala raja pernah tidur di palungan. Ya, membuktikan kerendahan hati yang luar biasa. Semua tantangan dia borong habis, semua penderitaan dia borong habis, sampai mati di kayu salib. Kepalanya bermahkota duri, kedua telapak tangannya, ya, ada anak-anak perempuan yang mama suruh cuci piring. Jangan, nanti saya mau kukur saya pukul dia. Tunggu dia itu kalau salsa bapaknya saya pukul dia. Ya, Tuhan anugerahkan anak saya laki-laki, perempuan satu juga sayang. Dan sekarang saya ajar dia supaya bantu mamanya. Ya, nah, Bapak Ibu, Tuhan tidak sayang dua telapak tangannya, terpaku untuk saudara dan saya. Amin. Penderitaan yang amat sangat telah dilaluinya. Untuk apa? Supaya apa yang kau derita, dia katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami. 1 Korintus 10:13. Ya, pencobaan itu adalah pencobaan biasa saja. Ya, pada waktu kamu dicobai, aku akan memberikan jalan keluar. Ya, yang penting sungguh-sungguh mendengar suara. Ya, dan yang kedua melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga menyatakan kepada kita bahwa, ya, yang ketiga memasang telinga untuk mendengar ketetapan Tuhan. Yang pertama sudah mendengar sungguh-sungguh. Yang kedua melakukan apa yang benar. Yang ketiga memasang telinga. Ya, kata kerja yang ketiga ini, kenapa? Kan sama saja. Mendengar sungguh-sungguh sama memasang telinga. Perbedaan ada. Ya, mendengar sungguh-sungguh dan melakukan betul. Tapi memasang telinga berarti setiap detik tidak boleh terlepas. Kau harus dengar karena Tuhan akan berbicara kepadamu dalam setiap detik. Kehidupanmu ditolong Tuhan. Ya. Semenjak bawa kendaraan bermotor roda 2, roda 4, saya mau bawa itu saya ingat kecelakaan terlalu banyak. Tiap naik saya bilang, Tuhan tolong saya pergi selamat. Apalagi dengar teman biasa seleb jatuh, aduh saya bilang, begitu ketemu teman di kantor saya bilang, salam nama Tuhan Yesus, jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Saya ini paling takut celaka, luka sedikitnya bateria minta ampun. Jadi paling takut celaka. Nah Bapak Ibu, pasang telinga karena setiap detik Tuhan mau berbicara dan memberitahukan segala kuasa dan otoritasnya kepada kita. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin recehan tidak ada lagi di saku. Pergi lihat di kos-kosan Indomie sudah tidak ada lagi. Kau tinggal hitung karton kosong. Mahasiswa ya, tinggal hitung karton kosong. Kita sama mahasiswa dulu saya juga. Ya, tapi Tuhan tidak pernah kosong dari hidup kita. Amin. Tidak pernah kosong. Alkitab katakan memasang telinga itu penting karena setiap waktu petunjuk itu akan datang kepada saudara dan saya. Bangsa Israel mendapat petunjuk luar biasa. Musa hanya memasang telinga kepada Tuhan dan Tuhan bilang ambil kayu sepotong dan lemparkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, seringkali ada hal-hal yang kita rasa terapasi, tidak masuk akal. Ya, masa ya air terjun ini hanya lempar kayu ke sana, dia berubah jadi apa namanya? Air pahit berubah jadi manis. Ya memang untuk Tuhan itu, untuk manusia itu yang dari Tuhan itu selalu tidak masuk akal. Tetapi inilah yang Tuhan buat. Sepotong kayu dapat
menawarkan air yang pahit. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran kitab suci memberikan penjelasan kepada kita, memberikan penjelasan untuk kita mengerti bagian yang keempat, yaitu mengikut. Firman Tuhan katakan, mari kita baca secara lengkap dari atas ayat 26. Firman-Nya 1, 2, 3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sungut-sungut tidak akan pernah menghadirkan berkat, tetapi pada waktu kita setia mengikut Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan, maka kita mendapat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sungut mereka setelah lolos dari Laut Kulsum, mereka menyeberang. Yang bersungut-sungut tidak ada yang bicara. Ya, kenapa mereka tidak bicara? Ini tafsiran bebas saja. Mereka bilang, jangan bicara banyak lagi. Nah, kita harus bersungut di darat sana. Dia jangan bicara. Ini di laut. Ini di dasar laut. Berani ketong bicara satu kata, ketong susah lah jadi air tutup ketong, anak-anak lolos ketong mati. Jadi mereka semua ada dalam ketakutan sambil berjalan mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi, waktu mereka bersungut setelah lolos, Tuhan bilang harus bersungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, pasang telinga kepada ketetapan perintah Tuhan. Dan yang terakhir, firman katakan mengikuti ketetapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kepada kita, berkat Tuhan siapkan bagi orang-orang yang memberikan atau mengikuti ketetapan Tuhan. Kita baca sama-sama berkat-berkat yang diperoleh, bukan saja kesembuhan, tapi pada waktu mereka kekurangan air, ayat 27 menjawab, memberikan bonus di dalam kehidupannya. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berdiamlah mereka di sana di tepi air itu. Buah pohon korma, buah korma itu manis, dan air tidak disebut lagi airnya pahit. Itu sudah jelas 12 mata air yang memberikan kesegaran. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata Roma 8 ayat 28, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau hari ini kita mengasihi Tuhan, ingat, walaupun penderitaan itu datang, karena memang jadwalnya harus datang, ya, karena ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Ya, Mazmur 121 bilang, "Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan?" Memang lihat gunung terlalu tinggi, sehingga kalau lihat pertolongan apa yang turun dari gunung itu. Tapi ternyata Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Yesus hanya sejauh doa. Waktu kita panggil maka Dia dekat. Waktu kita berteriak maka Dia ada. Pada waktu kita menjerit, maka Dia menolong kita. Ya, seperti seorang anak yang sedang bermain di tepian pantai. Tiba-tiba dia melihat gelombang besar. Dia berteriak, "Papa!" Dia menutup mata karena dia takut dengan gelombang. Tapi serta-merta papanya yang di samping yang mengangkat dia lebih tinggi. Sehingga dia buka mata, dia lihat gelombang itu sudah tidak ada lagi. Dan dia lihat di pinggir tubuhnya ada tangan yang lebih besar, dan dia bangga. Dia bilang, "Gelombang, datang lagi, ada Papa." Tepuk tangan bagi Allah kita. Tantangan bisa datang sewaktu-waktu, tapi ingat ada tangan yang besar yang akan menolongmu. Pemuda, jangan mundur. Ya, semester demi semester kau akan lalui. Kau sebut saja hari ini dalam tengah susahmu, kau sebut wisuda ada di tanganku, karena Tuhan ada bersama denganku. Amin. Mama-mama yang
penuh dengan tantangan pergumulan. Anak sudah kasih nama dia Yesaya, tapi dia juga nakal. Tidak usah bingung. Tuhan akan tuntun dia, karena waktu Tuhan itu waktu yang terindah untuk setiap anak. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak masalah pergumulan, tapi Rasul Paulus terlalu bangga, ya. Dia tidak pernah kasih tahu kesukarannya, ya. Banyak catatan mengenai kesukaran penderitaan Rasul Paulus, tapi dia selalu bangga dengan Tuhannya di tengah penderitaan. Dia sebut di dalam Filipi pasal 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, saya ingin menyanyikan satu pujian untuk kita. Kemarin hamba-hamba Tuhan yang main musik bisa. Satu waktu Tuhan memberikan lagu ini untuk saya. Waktu saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya. Waktu anak-anak saya kecil, pergumulannya beda. Ya. Tapi mulai mereka beranjak dewasa, satu kuliah di sana, kuliah, aduh tantangan luar biasa. Jadi hamba Tuhan gereja ini itu bisa diukur. Tapi setelah anak saya satu mulai wisuda, saya mengerti bahwa hamba Tuhan tidak hidup karena honor, tapi hamba Tuhan hidup karena Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita negeri kita nomor hidup kepegawaian, bisa ke bank. Satu hari saya ke bank, ya. Ini terjadi supaya anak satu hari saya ke bank, dan bank menerima permohonan saya untuk pinjaman untuk anak beliau. Dia bilang, Pak, Bapak kerjanya? Dia bilang, nanti tetap situ tuh. Pendeta. Oh, terus dia bawa berkas ke belakang, dia tidak gubris lagi, ya. Dan dia balik lagi dan dia bilang, Bapak izin, permohonannya kami terima, nanti kami telepon, ya. Bapak boleh pulang dulu. Sampai saya berdiri di mitra dapat telepon, ya. Karena tidak ada nomor induk kepegawaian, tidak ada jaminan. Ya, dia mau potong gaji di mana, ya? Tetapi puji syukur kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Karena kita bersyukur Tuhan itu penjaga Israel. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
pegawai negeri, di dinas pariwisata di pemerintah kota. Saya bersyukur, berterima kasih, dan saya bilang ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan.